kembali lagi di podcast Kita aja. Hari ini kita akan mengulas film yang menarik dan menginspirasi kita pada hari ini teman-teman. Ada yang penasaran dengan judul film hari ini teman-teman? Apa ya? Jadi judul film kita hari ini adalah Rana Tiga Warna. Nah, di sini kita kedatangan dua narasumber nih teman-teman. Iya, perkenalkan nama saya Rifka Manurung. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar kalian hari ini teman-teman? Puji Tuhan, kabar saya baik-baik saja dan sehat. Iya, saya juga alhamdulillah sehat. Apakah tadi ada kendala dari rumah datang ke sini teman-teman? Sejauh ini tidak dan lancar-lancar saja. Iya, semuanya lancar-lancar saja. Wow, bagus ya, puji Tuhan lah ya. Syukur kepada Tuhan. Baik teman-teman. Sebelum kita membahas film ini, kita harus tahu nih teman-teman identitas dari film ini teman-teman. Film ini disutradarai oleh Guntur Soeharjanto dan dibintangi oleh Arbani Yasis, Amanda Rawles, Teku Rasya, bernama Ali Fikri, di mana Ali Fikri ini baru saja lulus dari pesantren dan ingin melanjutkan ke sekolahnya ke Institut Teknologi Bandung, dan dia ingin menjadi seperti Habibie. Namun kenyataan dan takdir berkata lain, dia tidak lulus masuk ke ITB dan dia harus menjalani dan menghadapi tantangan hidup seperti masalah ekonomi dan kesulitan hidup lainnya. Ya, benar sekali. Jadi Ali Fikri ini adalah sosok yang tidak menyerah dan juga sangat bekerja keras, dan dia memegang prinsip teman-teman man sabara wa zafiro, yang artinya siapa yang bersabar itu pasti akan beruntung. Jadi film ini sangat menarik untuk ditonton teman-teman. Nah teman-teman, tadi kan saya sudah mendengar sedikit nih. Kira-kira nih teman-teman, kita kali ini kan sekarang kita masuk ke ulasan ya teman-teman. Dari segi cerita nih, menurut teman-teman, bagaimana sih? Menurut saya sih filmnya sangat menarik dan bagus untuk kita tonton karena film ini sangat relevan dan nyata bagi kita, bahwa diajarkan bahwa film ini mengajarkan bahwa hidup itu tidak selalu berjalan mulus, di mana selalu ada tantangan, kesulitan yang kita hadapi, apalagi kita yang lagi berjuang dalam untuk menjalani hidup seperti kuliah dan lain-lainnya. Ya, benar sekali. Film ini mengandung pesan moral yang kuat sekali ya teman-teman. Jadi film ini tuh bisa memberikan kita pelajaran bahwa semua itu butuh perjuangan ya teman-teman. Tidak ada yang terjadi secara instan. Nah, selain ceritanya teman-teman nih, bagaimana dengan sinematografisnya teman-teman? Kalau boleh tahu ya teman-teman. Wah, sinematografinya keren. Seperti pengambilan gambarnya seperti Indonesia, Kanada, dan tempat-tempat lainnya. Pengambilan gambar dalam film ini sangat keren dan bagus. Iya, ditambah lagi aktingnya Arbani Yasis nih teman-teman. Jadi meyakinkan kita dengan emosional yang dia tunjukkan dari perannya itu teman-teman. Jadi sangat menarik. Oh, itu ya teman-teman. Saya penasaran nih teman-teman. Kira-kira nih teman-teman, rating untuk film ini berapa sih menurut kalian? Kalau dari saya memberikan rating kepada film ini 8,5/10. Wow. Karena dikarenakan film ini sangat saya sukai, di mana semua kisah yang ada dalam film ini sangat relevan dan relate dengan kehidupan, bahwa kita harus berjuang menghadapi kesulitan hidup dan menyadarkan kita bahwa hidup itu tidak selalu berjalan mulus dan kita perlu kesabaran dan motivasi untuk menghadapinya. Ya, kalau menurut saya 9/10 ya teman-teman. Karena film ini tuh motivasinya sangat kuat sekali ya. Apalagi kita ini anak muda yang sedang berjuang menggapai mimpi kita. Jadi ada banyak sekali pesan moralnya teman-teman di film tersebut. Wow, mantap sekali ya teman-teman rating dari teman-teman kita ini. Jadi siapapun teman-teman yang belum menonton, ini direkomendasikan nih teman-teman film ini. Karena ya seperti tadi yang dikatakan teman-teman saya. Jika kalian menonton film ini, kalian akan merasakan seperti perasaan kalian seperti ada di dalam film itu, karena kalian bisa merasakan bahwa
kehidupan itu yang seperti saya bilang tadi harus dijalani dengan kesabaran, penuh ketaatan, berdoa, ketekunan untuk kita bisa berada di posisi itu dan bisa berjalan dengan baik dalam menghadapi situasi sulit dalam hidup kita. Baik, terima kasih ya teman-teman atas waktu dan kesempatannya sehingga kita boleh mengulas film ini Ranah Tiga Warna ini. Terima kasih buat Halimah dan Ripka. Oke, buat sobat pendengar, jika kalian ingin menonton film Ranah Tiga Warna ini, kami sangat merekomendasikan karena film ini sangat memotivasi kalian dalam memberikan kalian motivasi dan ya semuanya film ini sangat menginspirasi kalian. Ya, sangat Semangat untuk menjalani harinya. Sekian dari kami. Selamat siang. Alif Fikri. Kuliah Aden di kecean underdog Jorandai. Tapi Aden kan buktikan bahwa Aden adalah anak dinamit dari Maninjau. Rip, Bang Randai teh mana ya? Sebentar. Wah, baru saja aku mau jemput kalian. Le, Aden bingung jua ang. Yo boleh aseo ang cito-cito ke Amerika tu. Tapi apa mungkin ang capai kalau bantu aku? Aku ang selalu kalah jo Aden. Doakan yuk, Mak. Alif tidak cuma sampai ke Bandung, tapi bisa loba aja sampai ke Amerika, Mak. Kau Alif Fikri, mau jadi penulis kau? Saya mau ke Amerika, Bang. Asalkan tulisan kau bermutu. Kapan-kapan ajarin aku ngaji ya? Gak apa-apa kan? Nggak apa-apa, boleh. Sampah. Kecewa aku. Sabar itu bukan pasif, tapi aktif. Aktif mencari solusi. Aktif pantang menyerah. Literasi dan ide adalah ukuran peradaban maju yang harusnya kita tunjukkan kepada dunia. Hati kamu tuh ciut. Saking ciutnya sampai kamu lupa bersyukur sama apa yang udah kamu dapetin selama ini. Kamu berhasil buat perempuan menangis.